Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajib Amrullah. Saya pengelola PKBM di PKBM Kiai Marsam. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pemanfaatan multimedia dalam pengelolaan PKBM menuju Merdeka Belajar di PKBM Kiai Marsam. Latar belakang masalah yang kami ambil yakni kehadiran teknologi multimedia memberikan harapan baru dalam era saat ini, karena multimedia bisa mengelola dengan kegunaan yang tidak dimiliki oleh media lain sebelum ini. Teknologi multimedia adalah salah satu media pengelola baru yang bisa digunakan untuk membantu proses pengelolaan lebih berkesan. Ini adalah karena multimedia memadukan berbagai media, teks, suara, gambar, grafik, dan animasi. Selanjutnya dalam pembahasan kali ini yaitu rumusan masalah. Kami mengambil bagaimana pemanfaatan multimedia dalam pengelolaan PKBM menuju Merdeka Belajar di PKBM Kiai Marsam. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pada pengelolaan PKBM agar kualitas pada pengelolaan PKBM dan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat multimedia dalam pengelolaan di PKBM Kiai Marsam secara umum dan mendeskripsikan penggunaan multimedia dalam meningkatkan kualitas pengelolaan PKBM. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Datanya diperoleh melalui beberapa sumber kepustakaan dan realitas pada praktek pengelolaan di berbagai tingkatan dan jenis lembaga pendidikan non-formal. Berdasarkan kajian dari sumber kepustakaan dan realitas diperoleh fakta bahwa secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pengelolaan lebih menarik, interaktif, jaringan yang lebih luas, sehingga kualitas pengelolaan dapat ditingkatkan. Jenis sumber dan teori pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang ditunjang pula data kuantitatif. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen yaitu observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi sebagai sumber. Kemudian teknis analisis data, yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan berbagai tahapan, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi. Memasuki pembahasan, yakni para pakar manajerial atau manajemen sering menganjurkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sebaiknya menggunakan media yang lengkap sesuai dengan keperluan dan menyentuh berbagai indera. Untuk memenuhi keperluan itu, maka penggunaan multimedia adalah salah satu alternatif pilihan yang baik untuk pengelolaan yang berkesan. Pengelolaan berbasis multimedia mempunyai banyak
keunggulan dibandingkan dengan pengelolaan yang manual atau yang monoton. Pengelolaan berbasis multimedia melibatkan hampir semua unsur-unsur indera. Penggunaan multimedia dapat mempermudah ketua atau staf pengelola, juga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan dengan menggunakan multimedia akan sangat meningkatkan motivasi bagi pengelola, di mana dengan motivasi yang meningkat, maka program-program pengelolaan jauh lebih mudah dan dengan motivasi yang meningkat, maka program-program akan dapat diraih dengan lebih optimal. Pemanfaatan multimedia dalam pengelolaan jauh lebih mudah dan pengelolaan dapat menembus jaringan lebih luas. Teknologi multimedia ini juga dapat digunakan dalam mengembangkan computer assisted system, yaitu adalah perangkat lunak programmer yang diakses melalui komputer dan merupakan bentuk pengelolaan yang menempatkan komputer sebagai pembantu. Multimedia dapat membantu memperluas jaringan untuk memberi partisipan pada warga belajar. Contoh jaringan pada internet yang meliputi media sosial, yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Multimedia merupakan suatu konsep dan teknologi baru bidang teknologi informasi, di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan baik secara linear maupun interaktif. Menurut Arshad, multimedia adalah sebagai macam kombinasi grafik, teks, audio, suara, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi dalam pengelolaan. Dari pengalaman, tutor mulai belajar bahwa cara belajar warga itu berbeda-beda. Sebagian lebih cepat belajar melalui melalui audio visual, sebagian lebih cepat belajar melalui audio, sebagian lebih senang melalui media cetak, yang lainnya melalui multimedia, dan sebagainya. Maka dari itu, dari pengelola memanfaatkan multimedia dalam pengelolaan PKBM dikarenakan sangat mempengaruhi kepada warga belajarnya. Tujuannya agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih unggul, dan pengelolaan berbasis multimedia mempunyai banyak keunggulan dibanding dengan pengelolaan yang manual atau yang monoton. Pengelolaan berbasis multimedia melibatkan hampir semua unsur-unsur indera. Penggunaan multimedia dapat mempermudah ketua atau staf pengelola PKBM, juga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelola dengan menggunakan multimedia akan sangat meningkat motivasi bagi pengelola, di mana dengan motivasi yang meningkat, maka program-program akan dapat diraih dengan lebih optimal. Pemanfaatan multimedia dalam pengelolaan jauh lebih mudah, dan pengelolaan dapat menembus jaringan lebih luas. Multimedia mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media lain, yaitu multimedia menyediakan
proses interaktif dan memberikan kemudahan timbal balik. Antara lain, artinya multimedia memberikan kebebasan kepada pengelola dan warga belajar dalam menentukan topik proses belajar, dan multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematik dalam proses pengelolaan. Kemudian multimedia memudahkan pengelola yang berpusatkan pada warga belajar karena warga belajar diberi kebebasan memilih bahan sendiri dan belajar pada kadar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Multimedia dapat digunakan untuk membantu pembelajaran, membentuk model mental yang akan memudahkan memahami suatu konsep. Memasuki saran, yakni penggunaan multimedia harus benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Ada beberapa program pengelolaan terutama yang kompleks yang memerlukan multimedia, tetapi ada juga program pengelolaan yang cukup disampaikan secara lisan saja tanpa perlu bantuan perangkat multimedia karena cukup sederhananya materi tersebut. Semua stakeholder dan user pendidikan harus memahami dan mampu menguasai multimedia saat multimedia dijadikan sebagai pengelolaan yang integral dan modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.